lagi di sini? Ada Ibu Siti Mariam, ada Ibu Dilan. Kita masing-masing mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Betul? Bu Lea dengan kehidupannya, profesinya sebagai dokter, ada ibu rumah tangga, ada yang bekerja, karyawan. Nah, semuanya menjalani hidup berdasarkan profesinya masing-masing, kehidupannya masing-masing. Berarti kita sekarang dalam rangka menjalani kehidupan. Yang namanya menjalani, pada saat Ibu Lea ingin ke tempat praktek misalkan gitu ya. Yang namanya menjalani supaya sampai ke lokasi butuh apa? Butuh kendaraan. Butuh kendaraan. Terus? Butuh ongkos. Ongkos, ya terus? Butuh. Supaya nyampe ya, ini dari rumah nih, nyampe ke tempat praktek, apa yang dibutuhkan yang ini? Kendaraan butuh ya, apalagi? waktu, tenaga. Terus? Kalau sakit nyampe nggak? Enggak. Enggak. Kalau kemudian lagi suntuk, bete, nyampe Tergantung. nggak kira-kira? Tergantung niat tujuannya. Nah, berarti butuhnya apa? Niat. Jasmani yang sehat dan ruhani yang sehat. Kuat ya. Jadi pada saat kita ingin menuju yang namanya melangkah ya, menjalani yang namanya menjalani kehidupan, kita akan butuh jasmani yang sehat dan ruhani yang sehat. Betul nggak? Kalau jasmaninya sehat, ruhaninya nggak sehat, misalkan, paling ekstrim lah kita anggap orang gila aja. Nyampe nggak ke lokasi? Enggak. Kan? Oke, ruhaninya sehat, jasmaninya sakit, stroke misalkan, nyampe nggak? Nyampe juga. Artinya kita membutuhkan jasmani yang sehat dan rohani yang sehat. Jasmani yang sehat gimana caranya? Olahraga. Olahraga, makan diatur ya, berhenti sebelum kenyang. Dan bagaimana caranya mengatur pola makan? Ini. Buka puasa jam berapa? Puasa itu jam 6.06 ya kalau nggak salah. Taruhlah jam 6 lah ya. Jam 6. Kemudian sahur jam berapa kira-kira? Taruhlah jam Tahun 4. jam 3 mau. Ya, 4 atau setengah 4. Jam 4. Dari jam 6 malam, kemudian ke jam 4 dini hari, itu waktunya panjang atau pendek? Panjang ya? Pendek. Mana? Hanya Pendek berapa ya? jam aja kan? Nah, karena waktunya nggak lama banget, nggak sampai sehari, nggak sampai 2 hari. Jadi makan kita cukup seperlunya aja, apa harus sampai kenyang? Seperlunya. Kenapa? Bentar lagi makan kok sahur. Jadi jangan dihabisin, wah, beduk aja semua masuk gitu kan. Ujung-ujung kekenyangan, mau tarawih males, ya kan? Bawa ada yang ngantuk. Padahal itu tadi, nggak usah banyak-banyak. Toh bentar lagi sahur juga makan lagi. Itu loh. Dia, artinya apa? Nanti di luar Ramadan, begitu pagi, perlukah sarapan banyak-banyak? Enggak. Kalau sebentar lagi kan makan siang, jam 1. Makan siang perlu banyak-banyak? Enggak. Bentar lagi juga makan malam, jam 6 atau jam 7. Kan gitu. Nah, itu ya. Gitu. Jadi, mengaturlah pola makan supaya jasmani kita sehat. Setelah itu juga dengan namanya olahraga. Lantas, tadi bagaimana kita jasmani sehat, saya rasa ibu bapak semua sudah paham. Yang kedua, ruhani pun harus sehat. Yuk, bagaimana caranya supaya rohani sehat? Rohani Nah, ini, bagaimana supaya rohani sehat? berkumpul
Berkumpul dengan orang-orang. Yuk, boleh ya? Bagaimana supaya rohani kita sehat? Berkumpul sama orang-orang positif. Terus ada Terus lagi? selalu berpikir Terus, positif. apa lagi? Peningkatan ibadah. Ah, Lagi ya. terus semuanya itu kalau di ini ada satu. Yuk, ada lagi? Itu benar semua. Mana ada satu kalimat yang bisa mewakili yang tadi kuliah sampaikan. Yuk, apa lagi? Lagi ya. Rohani. Ibadah, Perlu ikut nggak? awal. Gini pertanyaannya. Pada saat kita menjalani, taruhlah menjalani perjalanan dari rumah ke tempat kerja, supaya sampainya lebih efektif, perlu nggak kita mengikuti petunjuk? Iya, perlu. Oke, Google Map ya. Oh, ini macet nih, ikuti belok kanan, belok kiri. Mas, Nah, ada ulat. artinya apa? Pada saat kita menjalani kehidupan, Maaf. kita perlu yang namanya petunjuk. Pada saat kita menjalani kehidupan, Allah pun telah memberikan kita petunjuk sekaligus pedoman untuk menjalani hidup. Apa pedoman petunjuk kita? Yuk. Quran. Pedoman petunjuk kita. Al-Quran. Berarti kalau ingin rohani kita sehat, berarti kita harus mengikuti petunjuk pedoman yang Allah siapkan. Apa pedoman petunjuknya? Allah sudah siapkan yang namanya Al-Quran. Berarti kalau ingin rohaninya sehat, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kan itu bagian dari ibadah juga kan Pak Ustadz? Ya iya. Justru gunanya supaya rohani kita, kita jelas. Yang namanya kita menjalani kehidupan, kita pun namanya petunjuk. Buat ke lokasi ke Jakarta, ada petunjuk pakai Google. Nah, namanya ingin menjalani kehidupan, Allah sudah kasih petunjuk namanya Al-Quran. Berarti, perlu nggak Al-Quran itu sering-sering dibaca? Perlu. Hanya sekedar dibaca atau perlu tertanam di dalam tubuh kita? Tertanam, terkaji dan tertanam. Kenapa perlu tertanam? Karena petunjuk. Karena bimbingan. Supaya pada saat kita menjalaninya memang berdasarkan Al-Quran. Karena kalau nggak tertanam, ya sekedar dibaca aja. Tetap di jalan. Dibaca. Nah, untuk itu pelajarannya adalah kalau ingin rohani kita sehat, perbanyak baca Al-Quran dan diawali kita mohon kepada Allah. Bagaimana permohonannya? Catat. Kalau nggak dihafalkan ya. Ya Allah, semoga, ini doa kita ya, jadi berdoa dulu sebelum baca Al-Quran. Ya Allah, semoga bacaanku ini tertanam dalam tubuhku untuk aku supaya lebih dekat dan mudah mengingatmu. Dan jagalah aku dari gangguan setan karenanya. Saya ulangi, supaya rohani kita sehat, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dengan lebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita mohon dulu kepada Allah agar Al-Quran ini tertanam dalam tubuh kita. Doanya adalah sebagai berikut. Ya Allah, semoga bacaanku ini tertanam dalam tubuhku untuk aku supaya lebih dekat dan mudah mengingatmu. Dan jagalah aku dari gangguan setan karena. Jelas ya? Awali dengan berdoa, minta kepada Allah agar bacaan kita ini, bacaan Al-Quran kita ini tertanam di dalam tubuh kita. Oke. Itu kalau ingin Al-Quran itu
sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan. Yang namanya petunjuk tentu dipakai pada saat kita menjalani apapun aktivitas kita sehari-hari. Bukan hanya pada saat ibadah bidah mahdoh, ibadah ghair mahdoh pun semuanya kita mintakan, kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah kasih perintahnya, atau seperti yang Allah kasih petunjuknya. Di mana? Di Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran sudah dalam tubuh kita, Al-Quran akan menuntun rohani kita berjalan menuju Allah. Itu gunanya. Kenapa minta tertanam? Supaya Al-Quran menuntun rohani kita menuju kepada Allah. Yang pertama, mengenai ihsan. Yang kedua, kita hidup ini bisa nggak kita hidup ya tanpa adanya pertolongan Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Contohnya apa? Kita akan makin apa ya? Makin gagal, makin gemerusuk, makin apa ya? Makin nggak tenang gitu loh. Itu hasilnya, Bu. Pertanyaan saya ada gini, bisa nggak kita hidup ini tanpa adanya pertolongan Allah? Apakah kita mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Allah? Ayo. Bisa tersesat, Ustadz. Bukan tersesatnya. Contoh, emang kita bisa ngatur detak jantung? Iya. Jantungnya begini. Enggak. Bisa mengatur aliran darah? Enggak. Darah yang masuk ke tangan dengan yang ke mata, sama atau beda? Beda. Ya. Ke rambut? Beda. Beda. Bukan? Itu saja kita nggak bisa atur, apalagi yang lainnya. Artinya apa? Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Allah. Karena kita tidak mampu, maka haruskah kita bergantung hanya kepada Allah? Harus. Harus. Kenapa? Kita nggak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Untuk itu, berarti yang kedua, karena kita tidak mampu, maka kita hanya bergantung kepada Allah. Yang namanya bergantung, numpanglah misalkan. Misalkan, Ibu Lea numpang di satu rumah. Numpang nginep lah gitu. Kemudian menuntut ke yang punya rumah, saya maunya kamar ini AC-nya yang gede, yang ini kecilan, kurang dingin, boleh nggak? Yang namanya numpang, bergantung, numpang hidup gitu. Pantas nggak? Enggak kan? Nah, berarti pantas nggak kita nuntut kepada Allah? Ya Allah, tolong dong, sampai ini masalah saya selesai, saya ingin segera utang saya lunas, saya ingin dapat pekerjaan yang begini, begenap-genap. Pantas nggak kita nuntut sama Allah? Enggak. Ya, ayo. Selama ini berapa kali kita ini sebenarnya selama ini kita tuh mohon apa nuntut selama ini? Berdoa atau kita nuntut sama Allah? Nuntut. Nah, udah hanya bergantung kepada Allah, nuntut lagi. Berarti poin yang ketiga apa? Tidak pantas kalau kita menuntut kepada Allah. Sekarang itu pelajarannya. Bagaimana pelaksanaan, bagaimana prakteknya? Pertama, munculkan rasa bahwa kita benar-benar tidak mampu dan berharap hanya pertolongan dari Allah. Timbulkan rasa benar nggak mampu, wala haula wala quwwata illa billah, dan kita mohon minta pertolongan hanya dari Allah. Itu ya. Ini sekarang, tadi kamu lihat saya sampaikan, bahwa kajian kita sampaikan ini adalah bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ilmu, tapi praktek metode ilmu yang dipakai pada saat kita menjalani kehidupan. Jadi ihsan yang kami sampaikan di sini bukan ihsan hanya sebagai teori, tapi praktek
bagaimana kita benar-benar melaksanakan yang namanya ihsan. Semakin mendekat kepada Allah, kemudian kita merasa berhadapan dengan Allah, atau sekurang-kurangnya Allah mengawasi kita. Jadi, poinnya adalah munculkan rasa benar-benar kita tidak mampu dan berharap pertolongan Allah. Wala haula wala quwata illa billah, dan minta pertolongan. Yang kedua, kita tidak boleh menuntut kepada Allah harus terwujud, tapi tetap harus berusaha dan berdoa. Tuh poinnya. Bukan pasrah, bukan diam. Tetap harus berusaha, tetap harus berdoa. Kenapa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tersebut tidak merubah sikapnya. Allah pun perintahkan, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Poin kedua, ihsan. Poin ketiga, manusia, pertanyaannya adalah, apakah manusia ini memiliki kekuatan atau tidak sebenarnya? Nggak punya. Nggak punya. Berarti kekuatan ini berasal dari mana? Dari Allah. Berarti kita dipinjemin kan? Iya. Artinya di sini, karena kita memang nggak mampu, kita sifatnya wala haula wala quwata illa billah. Sementara untuk kehidupan ini, kayak sekarang aja, untuk kita Zoom aja, kita perlu tenaga kan? Untuk duduk, untuk bicara, berarti ada kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari kita. Bukan. Ingat, kekuatan itu datang dari Allah. Berarti di sini, kekuatan itu ada karena Allah meminjamkan kepada kita. Kan gitu ya. Kalau kemudian kita sadari, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana praktik ihsannya, kekuatan. Setiap kegiatan, untuk setiap kegiatan, apapun bentuk kegiatan kita, bekerja, atau sedang bersih-bersih rumah, ingat, di situ ada peran Allah. Apa peran Allah di situ? Meminjamkan kekuatan kepada kita. Karena ya kekuatan kita ini dipinjamkan dari Allah. Boleh nggak kita pakai untuk sesuatu yang tidak baik? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Oh, kekuatan saya ini, saya pun hidup di sini, bisa bicara, bisa berjalan, itu semuanya dari Allah. Berarti jangan, apapun yang saya lakukan, semuanya harus perbuatan yang baik dan benar. Pelaksanaan yang kedua, karena setiap kegiatan di situ ada peran Allah. Tapi kita setiap melakukan kegiatan harus hanya karena Allah. Diawali dengan ucapan apa? Bismillah. Bismillah. Mau keluar rumah buka pintu, bismillah. Mau pakai sepatu, bismillah. Awali kegiatan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Poin ketiga. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Silakan. Pak Ustadz mau tanya. Ada teman, maksudnya, ya pokoknya gini loh. Ada seseorang yang punya masalah. Terus dia semuanya bisanya berdoa gitu kan. Nah, dia berharap itu ada sesuatu dari Allah nyuruh begini gitu loh. Artinya orang belum ada petunjuk dari Allah, gitu kan. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Dia punya masalah. Terus dia berharap nanya ke orang. Nah, nanya yang pokoknya mau orang pintar kah, mau orang apa, ya maksudnya menganggap orang pintar lah, mau Ustadz. Tapi dia mau pengennya tuh si orang itu tuh, kamu tuh harus begini loh, kamu harus begini. Nah, si orangnya itu tuh si yang ditanya, tempat bertanya itu
Ya pokoknya kamu kembali sama Allah aja, kamu kembali sama Allah aja. Nah si orang si A ini nggak percaya, bukan nggak percaya ya. Kok jawabannya gitu sih? Padahal saya tuh pengennya tuh dikasih tahu loh, ini begini begini gini. Tapi kan kalau saya kan merasa saya kayak terapis kan kadang-kadang juga ya itu urusan dia lah. Pokoknya kan bukan urusan dia ya. Itu pilihan dia gitu kan. Nah, tapi si teman saya itu pengennya ada ada petunjuk, tapi kalau misalnya saya arahkan untuk bergerak, bagus. Kan nanti ini itu gitu kan. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Baik, gini. Yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Allah. Kurang, salah. Hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah. Karena hanya Allah, berarti kita minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, perlu nggak kita penuhi dulu syarat Allah menolong? Perlu. Apa syarat Allah menolong? Tapi syarat Allah menolong teh? Ini, ayo spontan harusnya. Al-Baqarah 153 atau Al-Baqarah 45. Coba dibuka boleh ya? Al-Baqarah 45 aja, boleh. Sabar dan sholat, Ustaz. Nah. Iya benar. Orang kan ujung-ujungnya doa aja. Tapi dia nggak perbaiki sabarnya, dia nggak perbaiki sholatnya. Lantas Allah kabulin? Enggak. Lantas berhadap petunjuk? Enggak. Pantas. Tapi kan tetap harus ada. Tapi kan maksudnya harus ada ekstra juga ya dalam apa namanya dalam ikhtiarnya juga kan? Gini, doa itu kan bagian dari ikhtiar kan, betul kan? Termasuk sisi ikhtiar kan? Ya. Nah ini dia kesalahan kita selama ini adalah begitu ada masalah ujuk-ujuknya langsung ikhtiar, punya utang langsung pontang-panting cari uang, sakit langsung ke dokter. Benar atau salah kayak begitu? Salah lah. Kalau kenapa? Harusnya sebelum ikhtiar itu apa? Minta tolong dulu sama Allah. Kenapa harus minta tolong sama Allah? Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. 10.107 ayat Yunus 107. Bencana musibah dari Allah dan hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Jadi sebelumnya namanya doa, sebelumnya namanya ke dokter, sebelum namanya berusaha ikhtiar, pantaskan diri kita untuk ditolong Allah itu dulu. Duduk doa segala macam itu iya, tapi fasenya adalah pantaskan diri kita ditolong Allah. Bagaimana caranya? Ya penuhi syarat Allah menolong, sabar dan salat. Coba. Dia berdoa, berharap ada petunjuk. Kemudian bawaannya masih kesel, kecewa. Kira-kira Allah nolong nggak gitu? Dikabul nggak doanya? Enggak. Kan? Apa bunyi ciri-ciri sabar itu? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati apa yang sudah Allah tetapkan. Saya terima ya Allah kondisi ini. Saya terima ya Allah sakit ini. Pasti maksudmu baik ya Allah. Alhamdulillah. Kalau dia berdoa dalam kondisi masih kesel, masih sedih, masih kecewa, Allah bersama nggak? Enggak. Ini ya betul. Ada fase ikhtiar. Doa itu salah satu bagian dari ikhtiar. Betul. Yang namanya punya masalah, misalkan punya problem penyakit, ya ke dokter. Masalah keuangan, bekerja, dagang, dan lain-lain. Tapi setelah kita penuhi syarat Allah. Itu aja poinnya. Perbaiki sabar, perbaiki sholat. Dia doa, sholatnya masih pikirannya jalan-jalan. Dia doa, sholatnya masih sering nunda-nunda. Dia doa, sholatnya masih cepat-cepat, nggak tumak nina. Dikabulin nggak doanya? Dapat petunjuk nggak? Jangan harap. Itu yang terjadi selama ini. Itu Bu jawabannya. Ya, jadi silakan berdoa, silakan berikhtiar setelah kita penuhi syarat Allah. Ini kajian sebelum bagi ibu bapak yang belum tahu bagaimana praktek sabar,
bagaimana supaya kita sholat menuju khusyuk, buka di YouTube-nya Anla Reza. Ada semua situ boleh ya? Misalnya dia berharap ada pertolongan yang menurut dia itu nyata gitu loh. Artinya dia harus melakukan gini gitu kan. Dia harus melakukan gini gitu kan. Kemarin masih ngeluh, dia makanya dia bertanya ke A, ke B, ke C. Ya jawabannya begitu. Nah, itu malah kembali lagi pada diri dia gitu loh. Maksudnya saya aja saya suruh. Di kajian Ihsan ini akan masuk. Mungkin nggak saat ini ya, karena itu fase berikut. Coba sekarang gini. Coba Ibu buka surat 18 ayat 18 tuh. Tadi kan Ibu bilang dia minta saya harus melakukan ini, lakukan itu kan? Oke. Buka 18 ayat 18. Surat 18 ayat 18. 18 ayat Al-Kahfi. 18 ya, Pak? Al-Kahfi. Iya, Al-Kahfi ya. Kan? 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Kok anjing ya? Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Oke, jadi kita menyangka orang itu tidur padahal tidak tidur padahal dia tidur. Kemudian siapa yang mau balik-balikan? Allah. Nah, berarti Allah bisa nggak ngegerakin kita? Apa maksud? Allah bisa nggak menggerakkan manusia? Bisa. Ini bukti ayatnya. Allah yang membolak-balikin kan? Sekarang kan bukan keinginan si pemuda kafe itu kan dia untuk bolak-balik kan? Ini Bu, betul yang tadi disampaikan. Tapi untuk mencapai supaya Allah bisa menggerakkan kita, nggak hanya sekedar doa atau tiba-tiba lu nggak, penuhi dulu dong syarat Allah. Pantaskan dulu dong. Jadi jangan ujuk-ujuknya bagaimana selesainya masalah, tapi fokus dulu. Itu nanti. Coba deh, saya sudah buktikan. Apapun permasalahan kita, apapun, kan kita yakin, apapun permasalahan kita, kalau Allah menolong, pasti selesai. Karena hanya Allah yang bisa menolong, berarti pantaskan diri kita ini ditolong Allah. Bagaimana supaya pantas? Ya penuhi syarat Allah menolong. Perbaiki dulu sabarnya, saya terima ya Allah, nggak ada ngeluh lagi, benar-benar yang terima. Yang namanya orang menerima, itu apa cirinya? Tenang. Apa cirinya? Nggak ngeluh. Saya terima ya Allah, pasti masuknya baik. Alhamdulillah. Lihat nanti pelajaran sahabatnya lagi. Perbaiki sholatnya. Perbaiki kualitas sholatnya. Nah, ini sholat masih bolong-bolong. Ya oke, 5 waktu. Nunda-nunda. Ya udah, nggak nunda-nunda. Pikirannya masih jalan-jalan. Ini yang salah satu. Tapi akhirnya mereka, akhirnya melakukan sholat itu lebih kecenderung untuk ini, lebih cenderung karena masalah gitu loh. Nah, itu satu. Jadi niatnya karena ada masalah dia jadi lebih khusyuk, lebih rajin ibadah, lebih rajin. Itu gitu Pak Ustaz. Artinya di sini Allah kan perintah. Balik kali ke tadi diawali kan, kita hidup ini kan semua dalam rangka ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu yang kita lakukan harus hanya karena Allah. Bukan karena ibadah kita, karena sesuatu. Ingin masalah selesai, ingin utangnya lunas, ingin anak berubah jadi baik, atau ingin segera sembuh. Itu ya selama ini. Perbaiki apapun bentuk kegiatan kita hanya karena Allah. Itu aja yang saya sampaikan tadi. Itu boleh ya. Apalagi yang namanya ibadah makhluk. Nah, selama ini pada saat ada masalah, ibadah kita kan terpengaruh oleh masalah kan. Yang benar adalah, coba ini pilihannya. Masalah mempengaruhi ibadah atau ibadah kita yang mempengaruhi masalah? Masalah mempengaruhi ibadah. Masalah mempengaruhi ibadah.
Masalah mempengaruhi ibadah berarti pada Ibadahnya saat nggak kita karena ibadah nikah. terpengaruh. Ya. Benar, mana benar coba? Mana benar? Masalah mempengaruhi ibadah atau ibadah yang mempengaruhi masalah? Yuk. Ibadah mempengaruhi masalah. Ada mempengaruhi masalah karena sholat kita khusyuk benar-benar tumaninahnya benar, maka Allah menolong, masalah selesai. Ini kan enggak. Coba Pak, masalahnya ini lagi pusing, ikut kepikiran lagi sholat kan gitu. Kebalik-balik kan, bukannya masalah mempengaruhi ibadah, tapi ibadah kita yang harus mempengaruhi masalah. Karena kita perbaiki sabar, Allah berjanji, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena Allah beserta, maka Allah menyelesaikan masalah kita. Penuhi syarat sholat, maka usah sampaikan sholatnya baik, maka kehidupannya pun akan baik. Itu bukan jangan kebalik. Sama ini kan kebalik. Begitu ada masalah sholat, pikirannya jalan-jalan. Malah ada percuma saya sholat Pak Ustadz, itu masalah saya nggak selesai juga kan gitu. Itu Bu Lea, ya nggak? Bukan masalah mempengaruhi soal ibadah kita yang harus bisa mempengaruhi masalah. Dengan kita bersabar, Allah bersama, Allah menyelesaikan masalah kita. Coba pada saat ada masalah, makin sabar, makin nerima, atau makin sensitif biasanya secara umum, makin baper. Ya kan? Makin sensitif kan? Colek dikit marah. Itu kebalik, berarti itu yang terjadi ada apa? Masalah mempengaruhi ibadah kita. Jangan dibaliklah. Ibadah mempengaruhi masalah. Kayak Pak Otis tadi bilang. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Itu baru poin 3 ya. Nah, saya sampaikan sekarang ini adalah kajian pada saat kultum di Saung Ridha Allah. Ini kajian ini fresh. Jamaahnya belum banyak yang tahu. Ilmu baru ini. Saya dapat dari Pak Guru, saya minta izin Pak Guru boleh nggak saya sampaikan di kajian Zoom? Silahkan sampaikan pada kajian ihsan. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Sudah hampir jam 6:30. Bu Lia, unmute. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Paham prakteknya ya? Jadi pengertian ihsan itu atau sebutan ihsan itu untuk orang yang beribadah. Itu berlaku atau gimana, Ustaz? Betul. Jadi targetnya adalah, pernah dengar ayat? Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Iya. Ya, itu Pak. Goalnya ke sana nanti, Pak. Nanti, kalau tiba-tiba, kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Prakteknya gimana? Nah, ini bertahap, Pak. Ini kita sampai 1, 2, 3, terus sampai nanti ujungnya adalah kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Minimal sekurang-kurangnya, kalau kita nggak bisa pada saat kita melakukan ibadah itu kan semua kegiatan kita ya, kita nggak bisa merasa ada Allah di hadapan kita, sekurang-kurangnya kita merasa Allah mengawasi. Itu dia Pak, bisa nggak? Kalau diawasi Allah, pada saat kita menjalani kehidupan ini, berani nggak korupsi? Ya kan Pak? Kita diawasi Allah, berani nggak sholat nunda? Kita diawasi Allah, masih pantas nggak kalau kita soal pikiran kita jalan-jalan? Kita diawasi Allah, masih diawasi Allah. Pantas nggak kita mengeluh? Nah, ke situ Pak arahnya. Itu Pak pentingnya. Jadi, yang kemarin-kemarin itu kita sampaikan, kita bahas masa iman ya. Itu fondasinya, tiangnya apa? Islam. Islam itu apa prakteknya? Sabar, ikhlas, tawakal, saya sampaikan juga kan, 7 ciri hati. Nah, ihsan ini adalah atapnya, Pak. Ibaratnya atasnya lah gitu ya. Begitu, Pak Oti. Baik, ada yang mau tanyain lagi, Ibu-ibu, Bapak? Ada bertanya? Tadi Mohon maaf, baru berapa ini poin?
Baru dua ya? 2 apa 3? 2. 3 ya. 3 poin. Nah, sementara sekarang udah hari yang keberapa? Berarti ada 19. Kajian lu panjang jadinya. Masa pelan-pelan nyampaikan, kenapa? Yang penting prakteknya. Praktek 1, 2, 3. Ilmu banyak-banyak juga habis itu nggak dipraktekin juga sayang ya. Kasihan, nggak ada progresnya. Jadi hidup ini apa? Apapun yang kita lakukan, tentu targetnya adalah supaya membentuk jiwa yang tenang kan. Surat 89 ayat 27. Tadi sholat di mana? Ya Pak ya, Pak Oti kan. Target kita semua untuk jiwa yang tenang kan. Kenapa? Syarat untuk masuk surga adalah wahai jiwa ya Tenang. Tuh. Nggak perlu banyak-banyak, tapi bisa dipraktekkan. Misalkan ada yang belum jelas, yuk kita diskusi, kita bahas lagi. Sehingga menjalani kehidupan itu makin lama terus, makin membaik. Nggak mudah gelisah, nggak panik lagi. Terus hingga ujungnya apa? Bisa membentuk jiwa yang tenang. Ujungnya apa? Semakin mendekat kepada Allah. Nggak banyak mengeluh. Sholatnya makin baik dalam arti bukan hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi kualitas sholatnya pun semakin lama makin membaik, makin fokus, pikiran nggak jalan-jalan, makin khusyuk sholatnya. Itu arah itu semua. Begitu. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyain? Mohon maaf ini jadinya ada permasalahan sedikit. Ayo, ada yang mau ditanyain? Ini materi pertama tentang ihsan yang insya Allah akan berkelanjutan dan kita ulang-ulang dan berkelanjutan dari kemarin ya. Dari seri pertama lah, ihsan seri 1. Nah, gitu. Oke. Saya tambah 1 poin lagi. Yang keempat. Karena kita hidup ini bergantung kepada Allah, berarti minta tolong pun hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, pada saat kita menderita, dalam arti contoh dizolimi orang, atau kemudian sedang sakit, dibohongi, ditipu orang, atau anggaplah pada saat ada masalah gitu ya, itu kira-kira menurut boleh ya, itu Allah itu sedang dekat dengan kita atau jauh? Seharusnya masih sedang dekat. Nah, kalau sedang kondisi dekat gitu harusnya kita manfaatkan nggak? Iya. Manfaatkan. Jadi pada saat kita merasa menderita, justru disitulah Allah dekat. Jadi jangan sia-siakan pada saat lagi masalah lagi ada, mungkin masalah pekerjaan, masalah dengan kesehatan, atau masalah dengan keuangan. Justru di situ Allah sedang dekat. Untuk itu manfaatkan. Bagaimana caranya? Minta sama Allah. Gitu. Coba. Pada Allah ya Pak Ustadz ya. Kan karena ada orang yang menyelesaikan jangan ngeluh, kan? ibadahnya. Ibadahnya kan biasanya ada yang karena permasalahan ya, bukan karena Allah lagi. Terbalik kan? Pola-pola gini selama ini kebalik-balik loh. Inilah. Jadi alhamdulillah ibaratnya pola pikir kita ini kita benerin lagi gitu. Coba selama ini pada saat ada yang menzolimi kita dibohongin orang deh. Ya Pak ya. Pada saat kita sedang dizolimi oleh seseorang. Itu pada saat itu Allah dekat atau jauh dengan kita? Yuk. Dekat. Oke, apa buktinya? Orang yang terzolimi, doanya Allah kabulkan kan? Iya. Benar nggak? Artinya Allah kan dekat tuh, connect kan lagi nyambung ya. Online lah bahasanya, linknya lain tersambung.
Justru ini manfaatkan. Biasanya orang yang teraniaya, atau lah dibohongin, orang terzolimi, ngeluh kan bawaannya kan. Dia nggak manfaatkan di situ. Itu loh. Pada saat kita merasa sedang menderita, saat itulah maka kita bergantung kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Minta sama Allah. Kenapa? Saat itulah Allah sedang dekat-dekatnya dengan kita. Ustaz. Ya, Pak Tis. Bukankah Allah itu selalu dekat dengan kita? Artinya ada dalam diri kita lah, boleh katakan. Baik dalam keadaan susah, senang, dan sebagainya. Dekat. Betul. Yang dimaksud Ustadz tadi sebenarnya apa? Apalagi kita ingat. Betul. Allah lebih dekat daripada ulah leher kita kan? Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Kalau mungkin yang dimaksud dekat di situ sudah dekat dengan Allah itu ingat atau lagi beribadah atau lagi artinya. Contoh gitu. Sederhana deh. Contoh sederhana. Pada saat ada permasalahan hidup, selama ini sikap kita itu menerima dan bersyukur atau mengeluh secara umum? Mengeluh. Kalau mengeluh itu dekat atau jauh? Jauh. Jauh. Iya, betul. Allah sudah dekat daripada, bahkan lebih dekat daripada leher. Benar, Allahnya dekat. Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Cek kita masing-masing. Masih banyak ngeluh nggak? Masih banyak berbuat perbuatan keji dan mungkar nggak? Padahal target sholat adalah bagaimana supaya keji dan mungkar. Itu kan nanti Pak, ada tuh kajian khusus. Di hari yang keberapa kita akan bahas kesana. Jadi, pertanyaan Pak Oti tadi bagus. Kan Allah sudah dekat. Iya, Allah sudah dekat. Bahkan lebih dekat pada kita. Tapi pertanyaan, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Apa buktinya? Ada masalah, sedih, marah, kecewa, kok Allah tega ya. Kurang apa sih ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah sedekah. Nah, itu. Kayak gitu dekat apa jauh? Ya kan berarti. Itu makanya kajian awal kita adalah kalau ingin masalah kita selesai, penuhi syarat Allah menolong, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Itu tiangnya tuh. Nah, bagaimana atapnya? Ihsan. Sekarang kita sedang bahas. Manfaatkan pada saat kita sedang diuji Allah. Manfaatkan saat kita sedang dizalimi oleh orang lain. Terzolimi. Itulah saat Allah dekat dengan kita. Manfaatkan. Itu, Pak. Oke. Tanya penting ya. Ada yang mau tanyain lagi? Karena tempat mau dipakai ini saya. Silakan kalau ada yang mau tanyain lagi. Oke. Masih bisa nerima ilmu yang baru? Atau cukup boleh ya? Kalau kemarin kajian siapa ya? Udah cukup Pak, 4 dulu aja deh katanya. Biar kita praktek dulu. Gimana? Mau tambah satu lagi? Cukup dulu deh Pak Ustadz, supaya kaji dulu. Kaji dulu dengan 3-4 ya tadi ya. 4. Ya praktek dulu ya. Ya makanya tanya deh. Pak Oti bagus pertanyaannya. Luar biasa, bagus pertanyaan. Oke, ada lagi yang bertanya? Itu artinya kalau 4 itu berarti kajian hari yang keempat, kultum hari yang keempat itu. Bentar sekarang udah kultum yang keempat. Nanti satu-satu membahas lebih dalamnya. Bisa diulang yang pertama tadi apa? 1, 2, 3, 4 tadi yang terakhir. Yang 1, 2, 3-nya itu. Oke, yang pertama kayak gini. Pelajaran adalah ihsan itu adalah kan perjalanan kita. Perjalanan mendekat kepada Allah. Yang namanya perjalanan tentu kita butuh sarana kan. Pak Oti mau ke kantor berarti butuh sarana. Sarananya apa? Kendaraan. Sarananya apa? Badan harus sehat. Sarananya apa? Kondisi rohani juga sehat. Demikian juga pada saat kita menjalani ihsan. Berarti manusia harus memiliki jasmani yang sehat dan rohani yang sehat. Kenapa? Karena kita masing-masing menjalani kehidupan kita masing-masing kan? Ada yang pedagang, ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga. Berhasil tidaknya
tergantung bagaimana saat kita menjalani kehidupan kita di jalan masing-masing kan. Itu. Berarti kalau ingin kita sampai ke tujuan, yang namanya tujuan itu adalah ihsan, berarti kita butuh jasmani yang baik dan rohani yang baik. Jasmani yang baik bagaimana caranya? Olahraga, makan diatur. Rohani yang baik bagaimana caranya? Supaya rohani kita sehat, rohani baik. Petunjuk itu kita pakai kan? Pedoman petunjuk kita apa? Al-Quran. Berarti perbanyak baca Al-Quran. Apakah hanya sekedar baca? Ini yang selama ini mungkin belum kita lakukan. Kita butuh Al-Quran itu tertanam nggak ke dalam rohani kita? Ke dalam tubuh kita? Atau cuma sekedar dibaca? Perlu dong. Kenapa? Supaya kita benar-benar menjalani kehidupan ini dengan dasar Al-Quran. Untuk itu, agar Al-Quran itu masuk ke dalam tubuh kita, minta kita berdoa dulu kepada Allah. Mohon kepada Allah agar bacaan kita ini tertanam di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Mohon kepada Allah doa. Bagaimana doanya? Ya Allah, semoga bacaanku ini tertanam dalam tubuhku untuk aku supaya lebih dekat dan mudah mengingatmu, dan jagalah aku dari gangguan setan. Lupa. Awali mohon kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah, baru mulai tilawah, mulai baca Al-Quran. Doa kepada Allah, minta kepada Allah agar yang bacaan kita ini tertanam di dalam tubuh kita. Beda loh Pak Auti rasanya. Coba praktikkan. Saya ulangi lagi, doanya bagaimana? Ya Allah, semoga bacaanku ini tertanam dalam tubuhku untuk aku supaya lebih dekat dan mudah mengingatmu ya Allah. Dan jagalah aku dari gangguan setan. Itu format doa. Itu yang pertama Pak Oti. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Yang keduanya tadi, 2-3-nya poinnya. Yang kedua. Oke, poin-poinnya aja ya. Yang kedua. Sebagai kesimpulan nih. Oke. Yang kedua mengenai apa boleh ya? Ayo masih ingat? Oke, jangan banyak-banyak. Yang kedua. Jangan dulu makanya biasanya keinginan kita kan bawaannya banyak ilmunya. Iya, mencari ilmu wajib. Kajiannya dulu. Ada sekedar tahu kan sayang dia. Nggak maksimal jadinya kan. Yang penting kan prakteknya. Oke, kita masuk kemudian poin yang kedua. Apa poin yang kedua itu? Setelah poin yang pertama adalah bagaimana jasmani baik dan rohani baik. Poin yang keduanya adalah bahwa kita tidak mampu hidup tanpa adanya pertolongan. Apa contohnya? Ngatur jantung aja nggak bisa, kan? Detak jantung. Ngatur aliran darah nggak bisa juga. Jadi siapa yang ngatur? Siapa yang kita bisa hidup hanya ada karena pertolongan Allah. Karena nggak hanya pertolongan Allah berarti karena kita nggak mampu maka kita hanya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung pada ilmu kita, jangan bergantung pada Allah. Kenapa? Karena kehidupan ini kita pun ada menjalani karena pertolongan Allah. Nah, karena kita tidak mampu dan bergantung kepada Allah, nama orang bergantung, boleh nggak nuntut? Saya harus selesai, harus begini, nggak boleh. Kenapa? Karena kita hanya numpang bergantung kepada Allah. Nah, itu pelajarannya. Bagaimana prakteknya? Munculkan rasa kita benar-benar nggak mampu dan berharap pertolongan. Yang kedua, tidak menuntut lagi kepada Allah, tapi yang harus terwujud ya, tapi tetap harus berusaha dan berdoa. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kamu itu tidak merubah sikapnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia kan asli memang nggak punya kekuatan kan? Wala haula wala quwwata. Nah, sementara
pada saat kita melakukan kehidupan, aktivitas, kan penuh kekuatan. Berarti kekuatan yang ada sekarang ini dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Artinya apa? Kekuatan itu ada karena Allah meminjamkan kepada kita. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Oh, berarti ingat, setiap kegiatan di situ ada peran Allah. Kenapa peran Allah itu memberi kita kekuatan? Karena itu situ ada peran Allah. Pantas nggak kalau kita buat perbuatan yang nggak baik? Boleh nggak kita melakukan korupsi, bohongin orang, ribut sama tetangga? Enggak kan? Kenapa? Karena kita di situ ada peran Allah. Apa peran Allah? Meminjamkan kekuatan kepada kita. Berikutnya, pelaksanaannya bagaimana? Karena setiap kegiatan kita di situ ada peran Allah, berarti sebelum melakukan kegiatan, kita mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Tuh, itu yang ketiga. Yang keempat, karena kita hidup bergantung kepada Allah, yang tadi ya, maka kita minta tolong hanya kepada Allah. Berikutnya, pada saat kita mengalami penderitaan di hidup ini, difitnah orang, mengalami musibah, disitulah Allah dekat. Jadi, Allah dekat pada saat kita kondisinya sedang tidak menyenangkan. Betul, Allah lebih dekat daripada kita. Tapi pada saat kita sedang mengalami dizolimi orang, makanya kan adalah orang yang terzolimi doanya Allah kabulkan. Itu artinya Allah dekat apa jauh? Dekat. Manfaat. Atas bagaimana prakteknya? Saat kita menderita, manfaatkan untuk bergantung kepada Allah. Yang kedua, minta pertolongan hanya kepada Allah. Manfaatkan itu tadi. Begitu, Pak Oti. 4 poin tadi. Baik, baik, terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tinggal dipraktekkan ya. Benar seperti tadi Bu Lea sampaikan. Cukup 4 poin saja. Insya Allah. Ya, silakan bergabung lagi. Nanti akan diinfokan oleh Bu Lea kapan waktunya. Oke, ada yang bertanya lagi? Hampir jam 7. Mana Pak Ustadz, karena berhubungan dengan waktu. Cukup ya? Ya cukup. Oke, cukup. Kalau begitu, dengan diwakili oleh Bu Lea saja, sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Ibu. Ya Allah, Pak Ustadz, dimaafkan. Terima kasih. Karena yang namanya manusia itu nggak luput dari kesalahan. Setelah mohon ampun dengan sesama manusia, saya juga akan minta ampun kepada Allah ya. 1 menit saja saya mohon dulu ampun kepada Allah. Baik, yang benarnya datang dari Allah, sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajian hari ini, dan insya Allah kita terus berlanjut walaupun dengan kondisi yang minim, tapi ya tetap mudah-mudahan bermanfaat. Ini walau alam, ini saya hanya rekam di HP aja. Mudah-mudahan nanti bisa saya upload. Karena ya biasalah permasalahan, tapi ya sudah kita berjalan terus. Jadi buat teman-teman, nanti saya broadcast lagi kegiatan kami, dan insya Allah ada materi-materi lainnya di di WA Group. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu di minggu depan ya Pak Ustadz ya, insya Allah masih berkelanjutan walau alam.
Kami dari Rumah Datuk Al-Indonesia mohon maaf atas kekurangan kami. Mudah-mudahan terus kita tetap semangat ya dengan kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Insya Allah.